Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Siti Nurulijah STMT selaku dosen mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Perkenalkan, nama saya Baitur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 02201 0008. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas selanjutan mengenai saluran irigasi yang ada di Desa Sembung, Jalan Raya Bengkel Merembu. Adapun pembahasan pertama kita yaitu data geologi atau jenis tanahnya, yang kedua data morfologi atau sedimentasinya, dan yang ketiga data ekologi yang kita dapat dengan wawancara masyarakat setempatnya, dan yang keempat menghitung volume saluran, dan yang kelima menghitung berat bangunan saluran irigasi yang ada di Desa Sembung Jalan Raya Bengkel Merembu. Langsung saja simak video berikut. Geologi saluran irigasi di Desa Sembung, Jalan Raya Bengkel Merembu. Berdasarkan hasil survei di lapangan, saluran irigasi yang ada di Desa Sembung memiliki jenis tanah lempung sedikit berpasir, di mana jenis tanah ini memiliki stabilitas, kuat geser, dan permeabilitas sedang. Nah, berikut adalah gambar dari pengukuran kedalaman tanah sedalam 50 cm, dan ini adalah gambar pengecekan jenis tanahnya. Nah, untuk morfologi atau sedimentasinya, berdasarkan hasil survei di lapangan, saluran irigasi yang ada di Desa Sembung ini memiliki sedimentasi 10 cm. Kenapa saya katakan 10 cm? Karena yang menjadi patokan saya adalah penampang saluran yang ada di sebelah utara jalan, yaitu menggunakan penampang saluran dari beton yodid dengan tipe 100 dikali 100 dikali 120. Sedangkan di lapangan adalah tinggi salurannya yaitu 0,90 meter atau 90 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa sedimentasi salurannya adalah 10 cm. Nah, ini adalah gambar sedimentasi saluran yang ada di sebelah utara jalan yang menjadi patokan saya, dan ini adalah gambar sedimentasi saluran yang saya gambar di AutoCAD. Nah, dalam penelitian ini, data ekologi didapat dengan cara wawancara beberapa masyarakat setempat. Nah, yang pertama adalah ini adalah gambar wawancara narasumber pertama, yaitu Bapak Multazam dengan usia 40 tahun dan lama tinggal di sana adalah 40 tahun, berarti dari masih kecil. Nah, pemaparan dari Bapak Multazam ini yaitu sebelum dibangun penalutan memang sering terjadi luapan, maupun setelah penalutan juga sering terjadi luapan ke area jalan raya dan merusak tanaman para petani yang ada di sekitarnya dikarenakan kurangnya pembersihan saluran secara berkesinambungan. Nah, ini adalah gambar wawancara narasumber kedua dengan Bapak Mulyadi dengan usia 26 tahun dan lama tinggal di sana adalah 26 tahun, berarti dari masih kecil juga. Nah, pemaparan dari Bapak Mulyadi ini yaitu sebelum dan sudah dibangun saluran tersebut memang sering terjadi banjir kecil atau hanya sekedar luapan ke permukaan jalan. Nah, yang ketiga ini adalah gambar dari wawancara narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Sahkar dengan usia 63 tahun dan lama tinggal di sana adalah 30 tahun. Pemaparan dari Bapak Sahkar ini yaitu sebelum dan sudah dibangun saluran tersebut memang sering terjadi banjir atau hanya sekedar luapan ke area jalan. Luapan tersebut terjadi hanya ketika musim hujan saja, berarti berasal dari air limpasan hujan. Nah, ini adalah gambar dari wawancara narasumber yang keempat dengan Bapak Muhyiddin, yaitu usianya adalah 65 tahun dan lama tinggal di sana adalah baru 4 tahun. Untuk pemaparan dari Bapak Muhyiddin, yaitu sesudah dibangun saluran tersebut sering terjadi banjir yang menggenangi jalan raya sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan jalan, yang dimana Bapak Muhyiddin ini memberikan saran untuk mengadakan atau melakukan pelebaran saluran irigasi tersebut, karena saluran irigasi yang ada di Desa Sembung tersebut memang relatif kecil.
Untuk menghitung volume dan berat bangunan saluran titik P0 arah selatan jalan per 100 meter. Nah, ini adalah gambar penampang saluran di titik P0 arah selatan jalan. Nah, karena di sini kita akan mencari berat bangunan salurannya, maka kita harus menentukan dulu volume saluran per 100 meter di titik P0 atau V0. Nah, di mana rumusnya adalah V0 sama dengan L1 plus L2. Nah, kita hitung dulu untuk L1-nya dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi dikalikan 2. Nah, 2 ini adalah sisi karena L1 ini karena dia persegi, maka sisinya sama sehingga kita kalikan dengan 2. Nah, jadi 100 dikali 0,3 dikalikan dengan 0,80 dikalikan dengan 2 didapat 48 meter per kubik. Nah, untuk L2-nya ini adalah yang dari sini ke sini. Nah, di mana panjang kali lebar kali tinggi didapat 5,8 meter kubik. Untuk menghitung volume saluran per 100 meter di titik P0 atau V0, jadi dengan rumus karena kita sudah dapat L1 dan L2-nya, maka kita jumlahkan L1 plus L2-nya. Nah, didapat 53,8 meter kubik. Nah, untuk menghitung berat bangunan saluran dengan menggunakan rumus, nah di mana YR adalah 2000 atau berat jenis pasangan batu pecahnya adalah 2200 kg per meter kubik, dan untuk berat jenis kerikilnya adalah 1800 kg per meter kubik. Nah, di mana WI 0 atau WI di titik 0 sama dengan dalam kurung L1 dikalikan dengan berat jenis dari pasangan batu pecahnya, yaitu 2200 ditambahkan dengan L2 dikalikan dengan berat jenis kerikilnya, yaitu 1800. Nah, jadi 48 dikali 2200 didapat 105.600 plus 5,8 dikali 1800 dapat 10.440. Jadi 105.600 ditambah dengan 10.440 didapat 116.040 kN. Menghitung volume total dan berat total bangunan saluran. Untuk menghitung volume total atau VTOT arah selatan dengan menggunakan rumus VTOT sama dengan V di titik 0 plus V di titik 1 plus V di titik 2 plus V di titik 3 plus V di titik 4 didapat 282,8 meter kubik. Nah, untuk menghitung berat total bangunan saluran atau WI-TOT arah selatan, WI-TOT sama dengan WI di titik 0 plus WI di titik 1 plus WI di titik 2 plus WI di titik 3 plus WI di titik 4 didapat 606.240 kN. Nah, untuk menghitung volume total atau VTOT arah utara, yaitu dengan rumus VTOT sama dengan V0 plus V1 plus V2 plus V3 plus V4 didapat 256 meter kubik. Nah, untuk menghitung berat total bangunan saluran atau WI-TOT atau WI total di arah utara, yaitu dengan menggunakan rumus WI-TOT sama dengan WI di titik 0 plus WI di titik 1 plus WI di titik 2 plus WI di titik 3 plus WI di titik 4 didapat 561.600 kN. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.